Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel Agung Nursabil. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk membeli saham yang IPO atau saham yang akan melantai di bursa. Buat teman-teman yang belum tahu, saham IPO adalah saham yang akan melantai di bursa saham pertama kali. Jadi dia akan ditawarkan kepada investor yang berminat membeli saham IPO untuk pertama kali. Di sini kita dengan mudah bisa memesan melalui website aipo.co.id. Kenapa saya sangat tertarik sekali dengan saham-saham IPO? Karena saham-saham IPO itu sangat berpotensi untuk ARA atau auto reject atas. Jadi biasanya kalau saham IPO yang prospektusnya bagus itu pertama kali diperdagangkan, dia itu akan langsung naik menjadi 25%, bahkan 35% untuk harga saham yang di bawah Rp200. Jadi kenapa banyak orang yang tertarik untuk beli saham IPO? Disclaimer on ya, tidak seluruhnya saham IPO bisa ARA, bahkan bisa juga ARB. Kan kita tidak tahu keadaan market dan pasar saham. Langsung saja bagaimana cara membeli saham IPO. Teman-teman sebelum bisa membeli saham IPO, teman-teman harus sudah punya atau sudah terdaftar di sekuritas. Kalau teman-teman sudah daftar di sekuritas, saatnya teman-teman mendaftar di web aipo.co.id. Maaf tadi tampilannya, tadi saya sudah login ya, dan ini saya sudah logout. Nah, teman-teman di halaman awal ini di aipo ID, teman-teman pilih daftar ya untuk yang belum daftar. Pilih daftar dulu di sini dan setelah daftar, berhasil daftar, teman-teman tinggal login aja di sini. Masukkan password dan emailnya, pilih saya bukan robot. Nah, di sini kita akan ditampilkan bagian IPO ya, indeks IPO ini di sini. Di sini akan diperlihatkan saham-saham yang akan IPO dan sudah selesai IPO. Untuk yang book building ini dia masih bisa kita beli. Investor masih bisa beli ya di sini. Dan kalau yang keterangan selesai ini sudah tidak bisa dibeli ya. Dan kita bisa beli, tetap bisa beli sahamnya, cuma kita harus belinya di pasar saham atau di bursa saham pada saat jam perdagangan, karena ini sudah selesai guys, dan ini sudah listing, kebanyakan sudah listing di IDX, sudah listing di IHSG. Nah, kita akan beli saham-saham yang masih book building seperti ini ya, dia itu masih ditawarkan. Teman-teman sebelum membeli, teman-teman harus membaca prospektus di sini. Contohnya saya akan mau membeli saham Trimegah Karya Pratama Tbk. Jadi jangan asal beli, teman-teman lihat dulu prospektusnya seperti apa, ini perusahaan apa, dia itu sektornya seperti apa, dia itu punya utang berapa, ya dibaca-bacalah laporan keuangannya, prospektusnya seperti apa, penjelasan-penjelasannya. Jadi kalau memang yakin, teman-teman bisa beli. Coba kita lihat prospektus dari sekilas ya, Trimegah Karya Pratama Tbk, kita baca seperti ini. Oke teman-teman, ini adalah prospektus dari perusahaan Trimegah Karya Pratama Tbk atau dengan kode saham UVCR. Di sini kita bisa baca-baca bagaimana harganya, dan ini harga intrinsикnya berapa dan harga di pasarnya berapa. Contohnya seperti ini guys. Saham baru merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 dan sebanyak-banyaknya 25% dari modal yang ditemukan dan di store penuh, yang ditawarkan pada masyarakat dengan harga penawaran Rp100 sampai dengan Rp130 setiap saham. Tapi di sini harganya, oh ya bener ya, rentang harga book building 100 sampai 130. Jadi nanti ini berarti price book value-nya atau BBV-nya itu bisa menjadi 10 kali atau 13 kali. Pemesanan saham melalui sistem penawaran umum itu harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan. Jadi sebelum teman-teman pesan di sini, mungkin mau pesan 1 lot. Kalau 1 lot berarti 10.000.
di RDN teman-teman, saldonya di RDN teman-teman itu minimal harus di atas 10.000, karena nanti mungkin ada biaya seperti biaya fee atau pajak dan lain-lain. Jadi mungkin harganya kalau teman-teman pesan satu lot itu harganya di atas 10.000. Oke, langsung kita beli ya. Klik info lanjut. Kemudian kita pastikan dulu benar nggak. Oke, sudah benar. Kemudian kita pilih pesan. Di sini saya menggunakan iPod, jadi di sini tertulis ya Indo Premier Sekuritas. Kemudian jumlah pesanan lot kita minta harga 100 saja ya. Kita dengan harga 100. Kemudian lotnya mungkin saya mau beli 200.000 aja, 20 lot. Nah, di sini akan tertulis ya 200.000 totalnya. Dan ini saya adalah pihak terafiliasi, pilih tidak. Pemesanan adalah pegawai perusahaan emiten yang bersangkutan, pilih tidak. Pihak penoda lain memiliki manfaat owner, pilih tidak semua ya. Kemudian kita kirim. Setelah itu, apakah Anda yakin data yang Anda masukkan benar? Klik simpan untuk melanjutkan atau kembali untuk mengedit data Anda. Nah, diperiksa dulu kalau sudah yakin, kemudian kita pilih simpan. Nah, di sini akan ada permintaan OTP ya yang dikirim ke HP teman-teman. Kita klik minta kode OTP. Kita tunggu. Setelah SMS-nya masuk, kita masukkan di sini. Kemudian simpan pesanan. Sudah berhasil di submit. Di sini ada histori ya. Histori dari pembelian saham-saham IPO yang sudah saya lakukan. Ini ada unik, saya beli harga IPO 10 lot, harganya 118. Kemudian RC saya beli 2 lot, harga 750. Kalau yang RC ini saya mintanya kalau tidak salah itu 100 lot, cuma disetujui 10 lot. Nah, kalau RC ini saya memang minta 2 lot dan disetujui sepenuhnya 2 lot. Kalau yang UVCR ini 20, saya pesan 20. Nggak tahu dikasih berapa atau dijatah berapa, karena ada yang saham itu banyak peminatnya sehingga kita tidak bisa mendapatkan jumlahnya sesuai dengan pesanan. Nah, setelah status submit ini, kita tunggu sampai statusnya disetujui. Kalau sudah statusnya disetujui, berarti nanti pembelian kita itu sudah berhasil dan saham ini akan masuk ke sekuritas kita yang kita pakai, ke akun kita. Kemudian uang akan berkurang di RDN. Oke teman-teman, untuk pengetahuan teman-teman, di status pesanan ini submit. Ini sekarang saya di submit ya, disetujui. Kalau memang disetujui, maka kita akan berhasil mendapatkan saham itu. Kalau ditolak, berarti kita akan gagal mendapatkan saham itu. Kemungkinan ditolak ini biasanya jatahnya atau habis ya. Kita telat pesennya, bisa juga seperti itu. Kalau dibatalkan berarti perusahaannya batal IPO. Kalau tidak valid, mungkin datanya itu ada yang salah ya, jadi kita tidak valid keterangannya. Kalau proposed itu berarti kemungkinan dijatah ya, mungkin status pesannya dijatah, jadi kita pesan 100 dikasih 10. Nah, berarti itu artinya kita dapat dijatah atau dikurangi, jatahnya terbatas. Oke, kemudian untuk tipe pesanan terpusat, ada terpusat dan pasti. Ini kurang tahu ya gimana terpusat dan pasti ini. Tapi di sini saya biasanya terpusat. Kalau terpusat mungkin kita pesennya ke sekuritas kita, kemudian sekuritas kita itu koordinasi dengan penjamin efeknya ya. Mungkin seperti itu. Cuma saya kurang tahu. Kalau ada teman-teman yang tahu bisa komentar ini terpusat dan pasti itu bagaimana. Kemudian status IPO ini pre-efektif. Pre-efektif ini masih seperti pengumuman ya, ini bakalan IPO dan bla bla bla, dan ini belum bisa dibeli kalau pre-efektif. Kemudian book building kita sudah bisa beli, penawaran umum kita sudah bisa beli.
Kalau penjatahan ini berarti kita sudah dibagi-bagi ya sahamnya. Kalau semuanya yang beli sedikit, peminatnya sedikit, biasanya jatahnya semuanya kita minta 100 ya dikasih 100 sesuai. Kalau selesai ya sudah, kita sudah tidak bisa membeli saham itu, dan saham itu akan landing, dan akan melantai di bursa. Dan kalau dibatalkan berarti perusahaannya itu gak jadi IPO. Mungkin terjadi apa, kemudian kebijakan perusahaan, wah gak jadi IPO, batalkan saja, seperti itu. Oke, sekian dulu video yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel Agung Nursabil. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.